Hello Glorious Family, welcome to our online service. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara walaupun hanya melalui online. Saya percaya saudara ada dalam keadaan yang baik hari ini. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, ada beberapa informasi yang saya hendak sampaikan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, ibadah akan dilakukan secara online untuk sementara waktu dan sesuai dengan tema gereja bulan ini, yaitu komunitas atau community. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam komsel yang dilakukan setiap hari Kamis jam 7 malam melalui Zoom. Kami juga mengadakan morning prayer and worship. Bagi saudara yang mempunyai beban doa, Anda bisa bergabung bersama kami setiap hari Sabtu pagi jam 7 melalui Instagram Live. Dan saudara, mulai saat ini persembahan dapat dikirimkan ke rekening GPPI Gloria, yaitu atas nama Yayasan Gloria Kasih Setia. Bapak Ibu Saudara, mari kita membiasakan diri untuk memulai ibadah dengan tepat waktu jam 9 pagi. Dan untuk ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Arlen Johan dari ECC Church. Mari kita siapkan hati dan selamat beribadah. Shalom glorious people, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun ibadah kita saat ini kembali secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Kita bersyukur bahwa pemeliharaannya selalu ada untuk setiap kita. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau masuk ke dalam kehadirannya.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, katakan, I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship. I will worship you. Katakan sekali lagi, I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, you're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, with all I Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan keselamatanku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah kandunganku, terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah
segalanya, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GPPI Gloria yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus ada untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Saudara berada hari ini. Saya berdoa Saudara dalam keadaan baik dan sukacita. Dan sebelumnya izinkan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala Kusmayadi dan Ibu Gembala Novi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh membagikan firman Tuhan hari ini. So, tema bulan ini adalah community atau komunitas. Dan hari ini sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ada firman Tuhan yang boleh mengajarkan setiap kami, bahkan juga mengubahkan kehidupan kami. Dan kami berdoa sungguh Tuhan pagi hari ini biar Roh Kudus boleh menguasai seluruh setiap kami, tubuh, jiwa, dan roh kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh menangkap firman Tuhan pagi hari ini, dan kami boleh mengalami perubahan kehidupan yang signifikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari semua yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin sering mendengar bahwa gereja adalah keluarga. Dan hari ini saya mau menyampaikan bahwa Tuhan memang menciptakan keluarga rohani buat setiap kita. God created us as a family. So, hari ini judul khotbah saya adalah We Are Family. Oke, boleh bilang kiri kanannya mungkin We Are Family. Nah, saya percaya bahwa hubungan kita itu bukan hubungan yang sekedar teman gereja. Tapi hubungan yang kita miliki adalah saudara. Bahkan kata saudara itu berasal dari kata yang artinya satu darah, makanya dibilang saudara. Efesus 2 ayat 13 dan 19 berkata demikian, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan keluarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, firman Tuhan ini berkata, dulu kita memang mungkin merasa bukan saudara karena kita nggak ada hubungan saudara secara jasmani. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Artinya, sekalipun latar belakang kita berbeda,
Kita dari keluarga yang berbeda, suku bangsanya, bahasanya, kita sudah menjadi saudara karena darah Kristus. Kita menjadi Kristen dengan menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Tapi kita menjadi anggota tubuh Kristus dengan memberi diri kepada orang Kristen lainnya. Artinya, kita perlu tertanam di gereja lokal kita. Bukan hanya sekedar ada di hari Minggu, tapi kita juga perlu memberikan kontribusi selain hari Minggu. Kita ada di hari-hari biasa. Sehingga kita sebagai anggota tubuh Kristus bisa berfungsi untuk anggota tubuh Kristus lainnya dan hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Benar ya, keluarga itu kan bukan hanya satu hari ya. Saya punya keluarga dengan 2 orang anak laki-laki dan saya nggak bisa bilang sama anak saya, oke, hari ini kita keluarga ya. Besok kalian cari mama baru, nanti lusa, hari Selasa, kita jadi keluarga lagi. Enggak ya, keluarga itu 24 jam, 7 hari seumur hidup. Keluarga ya tetap keluarga. Mau baik, mau buruk, mau lagi bikin salah, nggak bikin salah, berhasil, nggak berhasil, tetap keluarga. Sekalipun hari ini mungkin ada yang secara hukum sepertinya putus hubungan keluarga. Tapi faktanya kalau kita tes DNA, ya tetap aja dari tes DNA ada bukti bahwa masih ada hubungan keluarga. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42 berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Cara hidup jemaat mula-mula, mereka menghidupi kehidupan sebagai keluarga rohani. Bahkan dikatakan tiap-tiap hari mereka hidup bersama. Dan hari ini kita juga punya yang namanya komsel atau kelompok sel. Nah, kelompok sel inilah keluarga rohani kita yang dalam bentuk kecil. Sehingga kita mampu berfungsi sebagai anggota keluarga Allah. So, hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara belum bergabung komsel atau sudah bergabung komsel. So, hari ini saya percaya bahwa ini meneguhkan setiap kita bahwa kita perlu ada di sebuah komsel. Nah, mengapa kita perlu bergabung di sebuah kelompok sel yang adalah keluarga kecil dari keluarganya Tuhan, keluarga Tuhan? Nah, yang pertama, kita perlu bergabung di kelompok sel karena kelompok sel akan menolong kita untuk bertumbuh di dalam pengajaran. Banyak banget mungkin orang tahu atau kita tahu banyak hafal firman Tuhan, sudah baca firman Tuhan dari Wahyu, dari Kejadian ya, bukan dari Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik. Tapi mungkin kita ngeliat kok kayaknya hidup kita belum berubah secara signifikan ya. Atau kita mungkin melihat ada orang-orang yang kayaknya baca firman Tuhannya tahu banyak, tapi belum mengalami perubahan kehidupan. Nah, saya temukan bahwa untuk kita mengalami perubahan kehidupan, kita perlu bertekun untuk bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan berita baiknya adalah di dalam komsel, kita punya teman, kita punya saudara untuk bisa mengingatkan kita untuk kita bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Contohnya ya, mungkin kita hari ini lagi bergumul banget nih dengan emosi kita. Gimana kita bisa mengendalikan emosi kita. Dan waktu kita cerita di komsel, kita cerita pergumulan kita, struggle untuk kita bisa mengendalikan emosi kita. Dan saudara-saudara komsel kita mendoakan, memberikan masukan. Minggu depannya mungkin saudara-saudara komsel kita akan menanyakan, gimana minggu ini? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah bisa mengendalikan emosi Bapak Ibu Saudara? Mungkin kalau belum minggu depannya lagi tanya lagi. Berbulan-bulan sampai akhirnya kita bisa memenangkan untuk kita bisa mengendalikan emosi kita. So, saya percaya di dalam komsel kita nggak hanya sekedar tahu firman Tuhan. Tapi di komsel kita bisa mendiskusikan firman Tuhan. Kita bisa merelate atau kita bisa menghubungkan kira-kira firman Tuhannya begini, kondisi kita seperti apa,
Terus apa yang kita perlu kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa mengalami terobosan, kita bisa mengalami breakthrough sesuai dengan firman Tuhan, mengalami kemajuan dalam firman Tuhan, mengalami kemajuan dalam kerohaniannya kita. Saya percaya banget, kalau kita belum bergabung dengan Komsel, mari kita bergabung dengan Komsel. Karena kita punya saudara-saudara rohani yang menolong kita untuk kita bisa mengalami terobosan. Kita bisa melakukan firman Tuhan sehingga kita boleh mengalami perubahan kehidupan. Oke, yang kedua, mengapa kita perlu bergabung di Komsel yang ada, di kelompok sel yang ada? Karena kelompok sel akan menolong kita untuk bertumbuh di dalam persekutuan. Tadi firman Tuhan bilang ya di Kisah Para Rasul bahwa jemaat mula-mula mereka bertekun di dalam persekutuan. Nah, di dalam persekutuan atau keluarga rohani kita akan banyak belajar. Di dalam kelompok kita akan belajar untuk, di dalam persekutuan kita akan banyak belajar untuk melayani yang pertama. Nah, sebagai keluarga itu kita perlu melayani. Sama halnya kalau kita di rumah ya. Ketika kita di rumah, kita pasti akan melayani satu dengan yang lain. Kita akan berlomba-lomba. Orang yang dewasa pasti akan berlomba-lomba. Nggak akan tunggu orang lain yang cuciin piring kita ya. Tapi kita akan berlomba-lomba untuk mencuci piringnya orang lain. Kita akan berlomba-lomba untuk kita bersihin rumah kita. Karena ini rumah kita. Ini rumah kita. Kita akan kita akan sapu. Kita akan lakukan apapun yang kita bisa kerjakan untuk kita bisa membuat rumah kita bersih, rapi, dan tertata dengan baik. Nah, sama halnya dengan kelompok sel. Di kelompok sel, kita punya kesempatan untuk kita boleh melayani satu dengan yang lain. Mungkin ada yang bisa bawa makanan pas lagi Komsel, mungkin ada yang bisa menjemput jiwa baru, ada yang main gitar, ada yang bisa membagi berkat mungkin, yang mungkin kesempatannya nggak bisa ditemukan di ibadah raya, di hari Minggu. Karena di hari Minggu mungkin lebih banyak orangnya, di hari Minggu mungkin kesempatannya nggak terlalu banyak, mungkin masih malu juga, masih baru juga. Tapi di dalam kelompok sel yang mungkin orang yang nggak terlalu banyak, orang-orang yang baru, bahkan orang-orang yang baru mau mencoba melayani, bisa mulai berani melayani. So, kelompok sel itu bagus banget untuk kita bisa mulai melayani. Kita mulai bisa, bahkan mungkin kita bisa melayani dengan cara kita mendengarkan cerita orang lain. Kita bisa mulai melayani dengan cara kita mendoakan orang lain di kelompok sel. So, di dalam kelompok sel atau persekutuan, kita belajar untuk melayani. Yang kedua, kita juga belajar untuk menangani konflik. Tujuan kita bersekutu satu dengan yang lain adalah keserupaan dengan Kristus. Kita nggak bisa menjadi serupa dengan Kristus sendirian. Kita perlu orang lain, bahkan Tuhan pakai orang lain untuk membentuk kita. Amsal berkata bahwa besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Nah, di dalam Komsel itu pasti ada konflik. Kalau hari ini saudara mungkin merasa, kenapa ya di Komsel, di keluarga yang katanya keluarga rohani nih, keluarganya Tuhan, kok malah ada konflik ya? Nah, berita baiknya, saudara mau pergi ke Komsel manapun, mau pindah ke Komsel manapun, pasti ada konflik. Karena yang namanya kita berhubungan sama manusia, pasti ada konflik. Mau rohani, nggak rohani, pasti akan ada konflik. Tapi kita perlu fokus dengan solusi dan memenangkan konflik. Bukan malah menyalahkan orang lain atau menyalahkan konflik itu. Nah, saya percaya bahwa justru ketidaksempurnaan orang lain akan menyempurnakan kehidupan kita. Justru ketidaksempurnaan Bapak Rohani kah, pemimpin Komsel kah, saudara Komsel kah, ketidaksempurnaan orang-orang rohani yang di kiri kanan kita, justru itu bagus banget. Karena itu menyempurnakan karakter kita. Itu membuat kita semakin serupa seperti Kristus. Waktu ada orang yang kita lihat rohani nih misalnya, di kelompok sel kah, tiba-tiba misalnya melukai kita, kita bisa punya pilihan untuk marah. Kenapa ya udah rohani, udah Komsel lama juga, barengan, tiba-tiba kayaknya ngomongnya kok nggak oke banget ya, ngomongnya melukai banget ya. Nah, disitulah kita belajar untuk mengasihi.
Disitulah kita belajar untuk sabar. Disitulah kita belajar untuk menerima. Nah, saya percaya waktu kita tetap tinggal di dalam komunitas, sekalipun kita mengalami konflik dengan rekan-rekan kita atau dengan saudara kita, justru kita semakin serupa seperti Kristus karakternya. Ini bagus banget. Jangan lari dari kelompok sel hanya karena konflik. Tapi mari menangkan konflik itu. Mari bertumbuh menjadi dewasa. Mari bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Sama, sebagai keluarga, kita juga nggak akan mudah menyerah. Betul nggak sih? Kita nggak akan keluar dan udahan waktu kita menghadapi konflik di keluarga kita. Nah, mari, di Komsel pun jangan mudah menyerah. Jangan mudah pergi. Jangan mudah kabur kalau kita lagi menghadapi yang namanya konflik. So, hari ini, kalau saudara belum mengalami konflik, puji Tuhan. Tapi di depan sana, waktu saudara masuk ke dalam Komsel, jangan langsung kecewa waktu saudara melihat ada konflik dan ketidaksempurnaan. Justru ketidaksempurnaan di dalam kelompok sel itu bagus banget untuk membentuk kita semakin sempurna serupa seperti Kristus. Amin. Yang ketiga, persekutuan itu bagus banget. Karena di dalam persekutuan atau kelompok sel, kita belajar untuk sembuh dari luka masa lalu. Galatia 6 ayat 2 berkata demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, kita perlu belajar menolong orang lain untuk bisa genuine, untuk bisa apa adanya dalam kehidupan pribadi mereka. Kasih ruang kepada orang lain supaya orang lain bisa menjadi diri mereka sendiri. Nah, saya lihat bahwa di kelompok sel kita perlu belajar untuk terbuka. Kita perlu belajar untuk apa adanya. Nggak fake, nggak bohongan seperti kita di sosial media, tapi benar-benar kita bisa apa adanya. Nah, di kelompok sel ini dibilang bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Nah, jadi kalau ada orang yang lagi cerita, orang yang lagi curhat, mengeluarkan perasaannya, isi hatinya, maka di Komsel kita perlu belajar untuk mendengarkan. Kita perlu belajar untuk memberikan ruang. Karena saya percaya, talking is healing. Berbicara secara terbuka itu akan menolong setiap kita yang mungkin terluka atau orang-orang yang terluka untuk melepaskan luka yang mereka rasakan. Dan kita juga perlu bertemu, kalau kita orang yang terluka, kita perlu bertemu dengan orang-orang yang tepat, yaitu orang-orang yang sudah sembuh. Dan seharusnya di kelompok sel kita menemukan orang-orang yang sembuh, orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan untuk menolong kita sembuh dan memberikan ruang untuk kita juga sembuh. Nah, ada mungkin di kita yang kita pikir, aduh kalau saya ngomong apa adanya, kalau saya bilang saya terluka, mereka bisa terima apa enggak ya? Nah, oleh karena itu, sebagai kelompok sel, kita juga perlu memberikan rasa aman buat orang-orang yang terluka. Sehingga kita bisa menolong mereka, kita bisa menolong menanggung beban mereka untuk mereka sembuh di masa lalu mereka. Atau mungkin yang lagi terluka hari ini, mereka bisa mengalami yang namanya kesembuhan. Banyak orang mengalami yang namanya mental health-nya terganggu. Karena apa? Karena mereka nggak bisa jadi apa adanya. Mereka takut ditolak. Mereka nggak bisa mengeluarkan apa yang mereka pikirin. Mereka nggak bisa apa adanya mengeluarkan apa yang mereka rasakan karena mereka takut dihakimi. Mereka takut dianggap buruk. Mereka takut apa yang mereka ceritakan di kelompoknya mereka disebarin kemana-mana. Dan saya berdoa banget bahwa mereka boleh menemukan tempat yang aman, tempat yang tepat di kelompok sel di gereja GPPI Gloria. Karena apa? Karena kelompok sel di gereja ini, kelompok sel yang aman, yang menyediakan ruang untuk orang buat sembuh. Nah, saya lihat Dr. Kenneth Hagin itu bagus banget. Dia punya satu statement tentang heal dan dia membagi 4 kriteria orang yang bisa menolong orang lain sembuh.
Kalau hari ini kita sembuh, mari kita menjadi orang-orang yang bisa menolong orang lain sembuh. Tapi kalau hari ini kita mungkin terluka, kita perlu menemukan 4 kriteria di orang-orang yang bisa menolong kita untuk sembuh. Oke? Dr. Kenneth Holt membagi heal menjadi 4 kriteria. H yang pertama itu adalah here atau being present. Ada. Nah, kita perlu menjadi orang-orang yang membawa kesembuhan atau kita lagi terluka, kita perlu cari orang yang benar-benar mereka itu ada ketika kita membutuhkan. Mereka ini orang-orang yang menyediakan waktunya, mereka nggak banyak komentar, tapi mereka hanya menyediakan waktunya buat kita. Mereka tahu bahwa hadiah terbaik buat orang-orang yang terluka itu bukan solusi ya, tapi waktu. Bahkan love itu kalau di Eja itu orang-orang bilang love itu sama dengan time, love itu sama dengan waktu. Jadi mari kita being present, terutama di orang-orang yang sedang mengalami luka, mungkin kehilangan, luka mungkin kehilangan pekerjaan kah, kehilangan pasangan kah, kehilangan orang yang dikasih mungkin meninggal, mungkin sakit, mungkin apapun transisi yang berat dalam hidup mereka, mereka perlu ada orang-orang yang present, orang-orang yang here, orang-orang yang benar-benar menemani kehidupan mereka di masa-masa kehidupan mereka tidak mudah. Yang kedua adalah empathetic atau empathy. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh mengerti peperangan atau kondisi yang kita hadapi hari ini. Tapi setiap orang bisa memilih untuk berempati dan berusaha sebisa mungkin mengerti perasaan orang yang sedang terluka atau orang yang sedang butuh untuk ditolong, untuk sembuh. Dan membiarkan hati mereka merasakan pain yang orang tersebut rasakan. Nah, apa bedanya empati dan simpati? Kadang-kadang kan mirip ya, saya berempati, saya bersimpati, apa sih bedanya? Nah, empati itu heartbreaking. Waktu kita berempati sama orang, kita mengizinkan kita merasakan juga kesusahan orang lain, kesakitan orang lain, dan juga sukacita orang lain. Heartbreaking. Tapi kalau simpati, itu lebih mudah. Simpati itu mungkin, aduh, sorry ya, kamu kehilangan. Aduh, saya merasa simpati sama kamu karena kamu mengalami hal yang mudah. Cuma simpati aja. Tapi kalau empati, itu dia menaruhkan perasaannya, posisinya, walaupun dia nggak ngerti, posisinya, perasaannya, hatinya, seperti orang yang sedang mengalami kehilangan juga, atau mengalami struggle atau luka dalam hidup dia. So, mari sebagai orang-orang yang di kelompok sel, mari kita juga menjadi orang-orang yang punya empati. Waktu ada orang yang bercerita, mungkin dia baru kehilangan pekerjaan, mungkin baru kehilangan pasangannya yang mungkin lagi berduka cita atau apapun, mari sebelum kita memberikan solusi, mari kita belajar untuk berempati. Mari kita mulai belajar untuk mendengarkan. Jangan langsung kasih solusi, oh harusnya kamu harus kuat, nggak harus kuat juga, nggak harus selalu bisa juga. Tapi kita kasih ruang untuk kita, oh lagi broken ya, oh pasti susah banget, aduh pasti kamu nggak mudah banget. Nah, kita perlu belajar empati, ikut merasakan apa yang orang tersebut pun rasakan. Nah, yang ketiga, A-nya itu adalah accepting atau penerimaan. Nah, kita perlu menjadi orang yang menerima, orang yang nggak menghakimi. Orang yang nggak berusaha mengubah orang lain. Nah, kita perlu belajar untuk kita nggak selalu bilang, nggak selalu ngomong apa yang harusnya orang lain lakuin waktu orang tersebut lagi berduka atau terluka atau kehilangan sesuatu. Kenapa? Karena setiap orang itu berbeda. Bahkan saya hari ini punya teman-teman, punya ministry untuk single mom karena saya juga seorang single parents dan saya juga mengalami kehilangan suami karena berpulang. So, saya melihat bahwa nggak semua orang berduka dengan cara yang sama. Dan saya nggak bisa bilang, atau saya nggak bisa membandingkan cara saya berduka dengan orang lain.
Mungkin ada yang waktu berduka itu cepet banget. Ada yang waktu berduka itu nangis-nangis gitu ya. Nah, kita nggak bisa membandingkan apa yang orang lain lakukan dan apa yang kita bisa lakukan. Waktu mereka merasa nggak diterima, mereka nggak akan bisa mendengarkan solusi yang kita punya di depan sana. Kita nggak bisa membandingkan. Kita perlu menerima. Mungkin caranya orang waktu kehilangan atau waktu sedih itu berbeda. Tapi bukan berarti yang satu lebih baik daripada yang lain. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda. Tuhan menciptakan manusia dengan cara berduka yang berbeda. Nggak ada yang lebih baik satu dengan yang lain. Tapi kita perlu menolong untuk setiap orang yang mungkin mengalami kehilangan, mengalami transisi, dan mengalami kesulitan atau luka. Mereka bisa melewati masanya. Bahkan saya selalu kasih ruang untuk para ibu yang mungkin lagi berduka karena kehilangan suaminya. Saya kasih ruang. Ada yang mungkin nangis, telepon hanya buat nangis nih. Ada yang mungkin cepet banget begitu suaminya meninggal, nggak lama langsung beresin baju dan lain sebagainya. Ada yang suka posting di Instagram, ada yang nggak pernah sama sekali. Saya membebaskan para ibu ini untuk berduka dengan caranya. Tapi saya selalu ingatkan bahwa mari kita terus maju, mari kita melewati momen ini, mari kita bisa melewati masa grieving ini. Karena kalau kita men-skip waktu mereka berduka, kita bilang mereka harus kuat, kita bilang mereka nggak boleh nangis atau apapun itu, mereka nggak melewati masa berduka mereka dengan baik. Dan one day waktu mereka mengalami yang namanya duka cita itu kan bagian dari kehidupan ya. Dan di depan sana mungkin mereka juga akan mengalami duka cita juga. Waktu mereka nggak bisa melewati masa berduka mereka yang pertama dengan baik, maka mungkin di kedua dan ketiga mereka bisa meledak. Dan akhirnya mereka bisa menjadi orang yang sangat-sangat terluka dan nggak sembuh. Kenapa? Karena kita nggak memberikan ruang untuk mereka berduka di awal-awal dan akhirnya mereka sembuh. Karena waktu mereka berduka, mereka itu lagi menjalani proses kesembuhan dalam hidup mereka. So, mari sebagai kelompok sel kita menjadi orang-orang yang menerima, menjadi orang-orang yang mengerti setiap anggota-anggota komsel kita yang mungkin terluka. Yang keempat, L itu artinya listening. Nah, saya suka listen dalam bahasa Mandarin atau Chinese itu think. Kalau saudara lihat ya di PowerPoint yang ada, itu gambarnya ada gambar telinga, ada gambar mata, ada gambar hati, ada gambar otak. So, listen itu berbeda dengan hear. Hear itu mendengar juga. Tapi hear itu cuma mendengar selewat. Nggak fokus, nggak memperhatikannya, cuma selewat aja. Mungkin kalau hear itu sambil pegang sesuatu dan kita bisa dengar. Tapi yang namanya listen itu perlu dengan segenap hati. Waktu kita bilang tentang listen itu artinya kita perlu mendengar dengan mata kita. Artinya waktu ada orang yang ngomong sama kita, kita perlu taruh semua handphonenya, mungkin korannya, majalahnya kita taruh dan kita ada eye contact. Listen with your eyes. Listen with your ear. Artinya kita perlu benar-benar mendengarkan yang orang tersebut lagi katakan, ceritain. And listen with your mind. Artinya pikiran kita jangan kemana-mana. Mungkin badan kita di sini ya. Mata kita lihat, telinga kita dengar. Tapi pikirannya lagi, aduh nanti makan apa ya? Aduh nanti anak siapa yang nyebut. Nah, no. Waktu kita mendengarkan seseorang di kelompok sel kita perlu mendengarkannya dengan pikiran kita. Fokus, dengerin apa yang dia omongin. And listen with your heart. Nah, kalau kita listen with our heart, kita nggak akan jadi pribadi atau orang yang gampang untuk menghakimi dan bilang ini salah, itu salah, atau apapun lah. Tapi waktu kita mendengarkan dengan hati kita bisa mendengarkan apa yang dia katakan. Bahkan, ini bagus banget. Waktu kita mendengar dengan hati kita mampu menangkap hal-hal yang tidak dikatakan oleh kata-kata. Kita bisa merasakan jauh kedalaman hatinya orang tersebut ya, menangkap hatinya dia, menangkap painnya dia, menangkap cara berpikirnya dia,
dengan hati kita. Bahkan apa yang gak dikatakan, kita bisa menangkapnya waktu kita listen with our heart. So, saya percaya kita perlu kasih ruang buat orang-orang mengeluarkan perasaannya, pendapatnya. Bahkan buat mereka grieving, kita perlu membiarkan dan memberikan ruang buat mereka. Mendengarkan. Beberapa waktu yang lalu sering banget orang bilang sama saya, Pastor Arlen kayaknya beruntung banget ya bisa melewati masa grieving yang gak mudah. Saya cuma bilang, saya bisa melewati masa grieving saya walaupun gak mudah, tapi bisa berjalan selama 5 tahun ini karena saya punya orang-orang yang secara konsisten ngajak saya pergi hanya buat ngopi aja loh. Dan saya menceritakan mereka berulang-ulang apa yang saya rasain, apa yang saya pikirin, dan mereka hanya mendengarkan, bahkan gak kasih solusi apapun loh. Mereka gak hanya mendengarkan dan hanya menemani saya aja. Di masa-masa yang saya tahu saya gak mudah ya. Mungkin di masa waktu liburan, waktu saya lagi low season, saya lagi gak kerja. Waktu di mana-mana semua orang pergi dengan keluarganya liburan. Mereka tahu, wah ini kayaknya warning gitu ya buat orang-orang yang berduka karena kehilangan pasangannya, terutama yang meninggal misalnya gitu. Itu pasti karena semua pas lagi liburan itu pasti pasang foto dengan keluarganya pergi liburan kemana dan seru banget kayaknya. Dan ini kayaknya mau pergi kayaknya bingung juga nih siapa yang nyetir, siapa yang bawa ke sana, anak-anak gimana dan lain sebagainya. Dan di masa-masa ini orang-orang yang lingkar dalam saya, mereka secara konsisten telepon saya, ajak saya pergi liburan bersama bahkan, dan mereka cuma listen. Mereka menerima saya, mereka being present, ada buat saya, mereka terima saya, dan itu yang membuat saya sembuh. Itu yang membuat saya bisa menghadapi kehidupan. Itu yang menolong saya buat saya bisa terus berjalan, menggenapi panggilan Tuhan, dan bisa bersukacita. Dan hari ini kalau orang bilang bahagia nggak? Bahagia hidupnya karena punya Yesus. Dan saya percaya karena saya juga punya orang-orang atau punya komunitas yang terbaik yang menolong saya untuk melewati masa-masa yang nggak mudah dalam hidup saya. So hari ini waktu kita di dalam Komsel, mari kita menjadi orang-orang yang membawa kesembuhan, being present, ada buat mereka, pakai empatinya kita untuk kita terima mereka. Mari kita juga mendengarkan mereka, mari kita juga menerima mereka, dan mari kita izinkan mereka untuk mereka mulai mengalami kesembuhan di Komsel. So, hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara, mari kita join Komsel, mari kita ada dalam keluarganya Tuhan, karena sebuah keluarga ada untuk melayani, sebuah keluarga ada untuk kita menolong orang lain sembuh. Sebuah keluarga ada untuk kita boleh bertumbuh dan boleh menangani konflik, memenangkan konflik. Dan mari kita bertumbuh di dalam gereja lokal kita karena kita adalah keluarganya Tuhan. Amin. So, Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Mari jangan sekedar ada di gereja hari Minggu. Tapi mari kita tertanam di gereja kita, tertanam di dalam kelompok sel, bertumbuh di dalam pengajaran, bertumbuh di dalam persekutuan, karena saya percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk bertumbuh. Tuhan sedang membawa kita untuk menjadi dewasa. Tuhan sedang menyiapkan hal yang besar di depan sana karena kita bertumbuh menjadi dewasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami sekali lagi bahwa setiap kami adalah keluarga. Dan sebagai keluarga kami perlu ada bersama-sama untuk saling menolong satu dengan yang lain. Kami perlu bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Kami perlu juga bertumbuh dan bertekun di dalam persekutuan. Dan kami juga perlu belajar untuk melayani, belajar untuk menolong orang lain untuk sembuh, dan juga kami juga boleh saling bertolong satu dengan yang lain untuk setiap kami boleh bertumbuh menjadi dewasa menangani konflik yang ada. Bapak, kami berdoa sungguh Tuhan pagi hari ini biar kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh ada buat setiap kami, dan kami percaya Tuhan ketika kami tertanam di dalam sebuah kelompok sel,
kami boleh bertumbuh semakin serupa seperti Kristus, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat buat teman-teman Komsel kami, saudara-saudara Komsel kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari semua orang yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pastor Arlen yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat diberkati dan sama-sama kita boleh berkata, we are the family. Kita bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini. Kita berdoa Tuhan berkati Pastor Arlen dalam setiap pelayanannya, keluarganya, campur tangan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan Pastor Arlen. Dan saya juga mengucapkan welcome untuk Anda yang baru bergabung pertama kali di channel YouTube GPP Gloria. Saya mengundang Anda dengan tangan terbuka untuk bergabung dalam ibadah-ibadah yang akan diadakan di minggu depan. Juga Anda bisa ikut setiap program yang diadakan oleh GPP Gloria. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup rangkaian ibadah di pagi hari ini, sama-sama saya mau ajak kita berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber daripada segala sesuatu yang kita perlukan. Dan mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami diberkati oleh ibadah hari ini, walaupun masih secara online. Kami percaya Bapak bahwa pengurapan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Bersyukur buat Pastor Arlen Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan siap apa yang dibagikan boleh kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya dalam Engkau, gereja ini boleh bertumbuh karena penyertaan Tuhan saja ya Bapak. Pagi hari ini juga kami berdoa bersama untuk ibadah yang diadakan setiap minggunya, baik secara onsite ataupun online. Kami percaya Tuhan hadir di setiap ibadah. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, berikan hati yang haus dan lapar akan Engkau, dan kami boleh mengalami Tuhan setiap kami beribadah. Kami percaya ada kuasa kehadiran Tuhan di sana. Kami juga percaya Tuhan, berdoa untuk tim produksi Tuhan yang memberkati lewat pelayanan WL Singers, pemusik, juga tim multimedia. Kami percaya pengurapan Tuhan Kau curahkan buat setiap mereka. Kami berdoa juga Tuhan ditambahkan jiwa-jiwa yang terbeban untuk melayani Engkau, dan ada kemampuan yang Kau anugerahkan buat setiap pelayanan mereka. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kau mengurapi setiap pelayanan anak-anak-Mu ini ya Bapak. Kami juga percaya Tuhan buat tim doa GPP Gloria. Tuhan kirimkan setiap hati yang rindu untuk terlibat berdoa untuk gereja ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam doa, dan kami boleh melihat Tuhan mujizat itu nyata. Kami berdoa juga Tuhan pada pagi hari ini untuk tim pastoral, berikan kami kesehatan untuk menggembalakan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berikan kami kemampuan berjalan dalam visi ilahi, berikan kami hikmat, akal budi, berikan kami otoritas Tuhan untuk senantiasa mengembalakan setiap jemaat yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Percaya juga bahwa setiap rumah tangga jemaat yang ada Tuhan, Kau boleh pimpin, boleh Kau anugerahkan kerukunan ya Bapa. Kayak percaya Tuhan, saat ada kerukunan di situ berkat Tuhan dicurahkan, berkati seluruh keluarga, orang tua, para anak-anak juga Tuhan. Kayak boleh ambil bagian yang terbaik, kami boleh punya andil yang positif di tengah-tengah keluarga kami. Kayak percaya dan beriman seluruh keluarga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kayak percaya juga Tuhan setiap kebutuhan gereja ini, biaya operasional Tuhan yang sudah mencukupkannya, untuk biaya pembangunan Tuhan yang sudah mencukupkannya. Terima kasih Tuhan. Kayak percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang memiliki segala sesuatunya. Gak lupa kayak berdoa buat Anchor dan G-Kids, anak-anak sekolah minggu. Kayak percaya Tuhan, Kau yang membangkitkan taruna-taruna mudamu. Kayak percaya juga Tuhan anak-anak sekolah minggu boleh mengalami Tuhan dari masa kecilnya. Pengurapan-Mu turun buat setiap pembimbing dan juga guru sekolah minggu. Kayak percaya Tuhan mereka melayani dengan hikmat yang daripada Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan. Kami juga sungguh percaya ya Bapak, Kau berkati bangsa dan negara Indonesia, pemimpin bangsa ini dari yang paling atas hingga yang paling bawah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh kabinet, juga gubernur, wali kota, Tuhan, Kau memberikan hikmat kepemimpinan, supaya sungguh Tuhan, kami percaya bangsa ini boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan, nggak ada yang mustahil. Kayak percaya ya Bapak, ada revival untuk bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, bahwa kami untuk semakin dekat mengalami Tuhan setiap saatnya. Dan jemaat Tuhan, mari kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita sama-sama aminkan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya di kayu salib, serta persekutuan yang intim dan manis dan indah beserta dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan biarlah semua orang yang bersyukur dan percaya sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday Church, sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. God bless you all.